Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kami yang berjudul teks ulasan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Fezah ARM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Abin Fikri dengan NIM 2500022, dan selanjutnya teman saya yang bernama Marsha Adelia Dli dengan NIM 2500023, dan selanjutnya Maisyah Nur Zahra dengan NIM 2500024, dan yang terakhir Meriska Diana S dengan NIM 2500025. Baik, saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kami yang berjudul teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan kritik terhadap sebuah karya dan sebuah kejadian yang akan diulas. Teks ulasan juga sering dikenal dengan teks review. Selanjutnya adapun ciri-ciri teks ulasan, yaitu yang pertama terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memiliki informasi yang didasarkan pada opini penulis terhadap suatu produk atau karya. Yang ketiga, opini yang disampaikan berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, memiliki istilah lain yaitu resensi. Selanjutnya itu ada struktur teks ulasan. Yang pertama itu ada identitas karya, seperti identitas yang berisikan judul atau tajuk, penulis penerbit, tahun terbit, hak cipta atau hak paten, jumlah halaman, bahasa yang dipergunakan, dan warna sampul yang dipakai pada buku. Fungsinya adalah untuk identitas sebagai gambaran tentang bentuk fisik dan ciri-ciri buku yang diulas. Biasanya dibuat dan dijelaskan dalam deskripsi dan eksposisi. Selanjutnya itu ada contoh identitas karya buku, seperti judulnya adalah Laskar Pelangi, penulisnya Andre Hirata, penerbitnya Benteng Pustaka, tahun terbit tahun 2005, tebal halamannya ada 533 halaman, ISBN-nya ada 9786021234567. Deskripsi singkatnya ada novel yang mengangkat kisah perjuangan anak-anak di sebuah sekolah di Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Dan selanjutnya itu ada, yang kedua itu ada orientasi yang berisi tentang pengantar terhadap semua ulasan buku pada tahapan ini, kedudukan sebagai penjelasan tentang buku yang diulas, siapa penulis atau pengarang dan untuk siapa buku ini ditujukan, memposisikan buku terkait, menyampaikan pendapat pengulas terhadap buku yang diulas. Selanjutnya ada contoh orientasi, yaitu Sang Pemimpi merupakan novel kedua tetralogi Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Dalam novel ini mengisahkan lika-liku jalan hidup sang penulis yang digambarkan dalam sosok bernama Ikal bersama teman-temannya yang sedang dilanda jerat kemiskinan di tengah kenakalan masa-masa SMA. Ia dan teman-teman pun tetap berjuang mengejar mimpi untuk bisa bersekolah ke luar negeri dan meraih cita-citanya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Yang kedua itu ada orientasi yang berisi tentang pengantar terhadap semua ulasan buku pada tahapan ini, kedudukan sebagai penjelasan tentang buku yang diulas, siapa penulis atau pengarang dan untuk siapa buku ini ditujukan, memposisikan buku terkait, menyampaikan pendapat pengulas terhadap buku yang diulas. Selanjutnya ada contoh orientasi, yaitu Sang Pemimpi merupakan novel kedua tetralogi Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Dalam novel ini mengisahkan lika-liku jalan hidup sang penulis yang digambarkan dalam sosok bernama Ikal bersama teman-temannya yang sedang dilanda jerat kemiskinan di tengah kenakalan masa-masa SMA. Ia dan teman-teman pun tetap berjuang mengejar mimpi untuk bisa bersekolah ke luar negeri dan meraih cita-citanya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang keempat, ada evaluasi. Tahapan ini berguna untuk melakukan penilaian hasil ulasan dan juga merupakan tahapan pokok dari teks ulasan, dikarenakan pengulas diminta untuk memberikan penilaian yang objektif, kritis, dan analitis terhadap buku yang diulas. Biasanya, dalam tahapan evaluasi ini, dilakukannya diskusi dengan argumentasi dua sisi.
Adapun contoh dari evaluasi, meskipun novel Sang Pemimpi merupakan buku kedua dari Laskar Pelangi, tapi novel ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan buku pertamanya itu. Namun, novel ini juga memiliki peran yang sama, yaitu jangan sampai kemiskinan menjadi penghalang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Yang kelima atau yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Umumnya memuat komentar pengulas mengenai apakah hasil karya tersebut bernilai atau tidak. Contohnya, dari uraian beberapa masalah terkait minat baca yang terdapat dalam buku ini, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa anak Indonesia belum sepenuhnya dibina menjadi seorang pembaca yang baik. Oleh karenanya, pada bab terakhir sang penulis mengungkapkan perlunya pembuatan koran kecil semacam clipping atau mading sebagai alternatif untuk membentuk anak Indonesia menjadi pembaca yang baik dan sadar informasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adapun tujuan teks ulasan, yaitu yang pertama mengetahui kekurangan atau kelebihan suatu karya, yang kedua memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas, yang ketiga memberikan masukan kepada penulis, yang keempat menguji kualitas karya, dan yang kelima mengetahui latar belakang suatu karya. Selanjutnya, adapun manfaat teks ulasan, yaitu yang pertama salah satu bentuk promosi, yang kedua mengembangkan kreativitas penulis, yang ketiga mendapatkan imbalan dari selanjutnya manfaat teks ulasan. Adapun manfaat teks ulasan, yaitu yang pertama salah satu bentuk promosi, yang kedua mengembangkan kreativitas penulis, yang ketiga mendapatkan imbalan dari ulasan yang ditulis, dan yang keempat memberikan gambaran pada penikmat karya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami dan yang lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.